Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi, playlist info bansos. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu langsung saja. Jadi ini ada salah satu pertanyaan dari sobat netizen dari akun Dias Alvika. Bagaimana dengan yang sudah 15 tahun dapat bansos kok masih dapat saja bantuan? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaan ini menanyakan terkait ada yang menerima bansos lebih dari 10 tahun, yaitu di situ ada 15 tahun kok masih dapat juga. Infonya katanya yang sudah 5 tahun kan akan tercoret gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terkait kasus yang ditanyakan oleh Dias Alvika ini, nah ini saya juga mendapati di daerah kami dan ini akan saya utarakan hasilnya bagaimana terkait bansos yang saat ini sudah berlaku ya. Jadi Bapak Ibu agar nanti tidak salah paham terkait bansos, di sini saya membantu menjelaskan dari kasus yang sudah ada. Jadi misal di masyarakat ada kasus, di situ saya datang untuk menyelidiki penyebabnya apa, saya cek dan saya sampaikan ke masyarakat agar nanti bisa ada solusi gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya bukan pengambil kebijakan, sama seperti Bapak Ibu sekalian yaitu sebagai pengamat bansos. Jadi kalau ada kasus apa di bawah terkait bansos ini saya selidiki dulu penyebabnya apa, apakah sesuai dengan kebijakan atau tidak, baru saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan saya memberikan info ini bisa memberikan solusi khususnya bagi Anda yang ada kendala terkait bansos atau mungkin menemui hal-hal yang janggal di bawah, agar kita sama-sama saling mengawasi gitu ya. Baik, terkait bansos yang sudah 15 tahun bagaimana penjelasannya? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi yang tadi saya sampaikan di awal video ya. Cukup jelas, saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Langsung saja pada topik bahasan ya Bapak Ibu ya, terkait penerima bansos yang sudah sampai 15 tahun mendapat bansos ya. Bapak Ibu sekalian, sejak Bapak Menteri Sosial saat ini dijabat oleh Bapak Saifullah Yusuf ya, dengan dinahkodai langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini Bapak Ibu ya, tahun ini itu sudah keluar aturan terbaru terkait bansos. Nah, aturan terbaru ini sudah disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru dan kondisi-kondisi saat ini. Bapak Ibu perlu Anda pahami dulu ya, bahwasanya kondisi sosial ekonomi masyarakat itu berubah-ubah. Apalagi data penerima bansos itu ada lebih dari 10 juta keluarga. 10 juta keluarga. Kalau di sana ada yang menyarankan, oh itu 10 juta itu harus disurvei ulang, ya sudah disurvei. Tapi Bapak Ibu, angka 10 juta itu yang mensurvei berapa petugasnya, berapa lama gitu ya. Sehingga kan akan sangat tidak efektif jika SDM-nya mungkin hanya segini, tapi yang disurvei datanya banyak sekali. Itu butuh waktu berapa bulan untuk menyelesaikan seluruh data survei. Apalagi saat survei tentu pertanyaannya kan tidak sedikit ya. Misal dari rumah sudah kelihatan, oh ini rumahnya ini layak gitu ya, tapi ternyata dia punya sawah lebar gitu ya, ternyata dia di dalamnya punya sepeda motor ada 5, kan itu juga banyak sekali variabel survei. Karena masyarakat kadang hanya melihat ya, masyarakat awam kebanyakan melihat dari fisiknya, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, di dalam-dalamnya setelah diwawancarai, dilihat fisiknya, buktinya, dilihat sertifikatnya ternyata punya tanah lebar. Kita kan nggak tahu gitu ya. Kadang ada rumahnya itu bagus sekali, kelihatan kaya, tapi ternyata dia itu ngontrak, rumah milik orang, hanya menempati atau mager sari. Jadi kemungkinan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya saya menyadari banyak yang berkomentar di kolom komentar saya, bansos tidak tepat sasaran, bansos tidak tepat sasaran. Nah Bapak Ibu, sejak tahun ini mulai berangsur dibenahi ya, mulai berangsur dibenahi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau misal di tahun-tahun kemarin ada yang tidak tepat sasaran Bapak Ibu, insya Allah tahun ini mulai berangsur dibenahi sesuai dengan datanya. Karena sekarang datanya sudah koneksikan dengan berbagai data. Kalau dia ngaku tidak punya tanah, sekarang kan sudah bisa terbaca di Kementerian ATR BPN. Dia sebenarnya itu punya tanah atau tidak sudah bisa kebaca gitu ya. Kembali lagi ke penerima bansos yang sudah 15 tahun Bapak Ibu. Jadi dari Bapak Menteri Sosial kemarin menyampaikan yang sudah lebih dari 5 tahun harus rela nanti bantuannya tercoret. Nah ternyata Bapak Ibu setelah kami cek di lapangan ya, setelah kami cek di lapangan dari pencairan
tahap 2 kemarin. Jadi gini, kita itu bisa ngecek dia itu sebenarnya masih cair atau tidak itu di setiap pencairan. 1 tahun kan 4 kali pencairan Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa dicek pada tahap 2, tahap 3, tahap 4 nanti kira-kira dia masih cair atau tidak. Karena masyarakat kadang kan nggak tahu dia itu cair apa tidak, kan cairnya melalui kartu ATM yang dia pegang sendiri-sendiri. Faktanya Bapak Ibu, ternyata pada tahap 2 kemarin sudah banyak yang tercoret. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang tercoret. Kenyataan di lapangan memang membuktikan kalau memang sudah banyak yang tercoret bantuannya. Silakan coba dicek di daerah Anda Bapak Ibu ya. Jadi info yang kemarin sempat saya sampaikan di awal tahun ya, setelah diberlakukannya DTSCN ini, ada 1,8 juta penerima bansos yang dikategorikan sudah tidak layak bansos ya, mulai dari penerima yang sudah lama gitu ya, dia punya aset sudah terbaca, punya ini by sistem sudah kelihatan semua gitu ya, sehingga 1,8 juta sudah dikurangi dan diutamakan akan masuk 1,8 juta data baru khususnya bagi yang belum pernah menerima bantuan. Jadi di sini ada perbaharuan data, artinya ada regulasi bagi yang tidak menerima sebelumnya tapi secara ekonomi sangat-sangat prasejahtera ya bisa menerima menjadi penerima bansos baru. Dan itu sudah berlaku Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti jenengan semua mendapati, misal nih ada yang dulu dia dapat bansos ya, atau mungkin awal tahun kemarin atau mungkin akhir tahun 2024 dia dapat bansos dan dia secara ekonomi sudah sejahtera ya, ditanya kembali kira-kira di tahap 2 ini dia itu cair atau tidak gitu ya. Anda juga bisa meng-cross check bantuan yang disalurkan kepada yang bersangkutan melalui aplikasi cek bansos dengan hanya memasukkan nama KTP-nya ya. Jadi nama KTP yang si penerima itu siapa, Anda bisa melakukan cross check juga untuk melakukan cek ini kemarin sebenarnya cair apa tidak atau bantuannya. Jangan-jangan sudah tidak cair lagi gitu ya. Jadi mungkin itu yang terjadi karena kemarin sempat kejadian di daerah kami ya. Ada penerima yang sudah sejahtera katakan ya. Semua warga di samping-sampingnya bilang kalau orang ini sejahtera, tapi kok masih cair bantuannya. Nah, ketika kami cek di lapangan, ketika kami cek di SIG-NG, oh ternyata bantuan tahap 2-nya sudah tercoret. Keterangannya sudah exclude ya, hasil pemadanan data kesejahteraan. Ya artinya datanya sudah per tahap 2 kemarin sudah berhenti bantuannya. Nah, ini perlu disosialisasikan ke masyarakat kalau memang sistemnya sudah berjalan. Nanti akan terus berjalan Bapak Ibu di tahap 3, tahap 4 akan terus gitu ya. Misal belum tercoret di tahap 2 ya tahap 3 akan tercoret, tahap 4 gitu ya seterusnya. Karena juga petugas yang survei kemarin itu kan belum selesai sepenuhnya di bulan Maret April itu belum sempurna selesai. Ya, jadi akan ada survei lanjutan untuk pencarian berikutnya. Pencarian berikutnya lagi disurvei dulu, ada survei lanjutan lagi, baru di pencarian berikutnya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, bayangkan ya 10 juta data lebih se-Indonesia. Tentu juga kondisi ekonomi masyarakat kan berubah-ubah setiap waktu. Kadang ada musibah ya, baru disurvei besok ada musibah gitu ya, jadi seperti itu. Sehingga nanti kalau ada laporan-laporan terkait tidak tepat sasaran atau gimana, nanti segera dikonsultasikan ya ke petugasnya juga bisa. Anda juga bisa meng-cross check dengan aplikasi cek bansos, atau Anda juga bisa menyanggah ya, melaporkan menyanggah menggunakan aplikasi cek bansos juga. Sudah disediakan sistemnya oleh pemerintah pusat, silakan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Semoga infonya bermanfaat. Ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.